Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam latihan soal akhir bab pada bagian listrik statis. Kita lihat nomor 1. Yang pertama, di sini ada 3 muatan yang sama besar. Nah, ingat ini 3 muatan sama besar. Yang terpisah pada sejauh jarak ini disesuaikan ya. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, besar resultan gaya yang bekerja pada Q3. Nah, ini mudah saja. Karena apa? Karena muatannya sama. Otomatis apa? Karena dia muatannya sama, maka kita bisa melukiskan terlebih dahulu mengenai gaya-gaya yang terlibat. Nah, di sini adalah 2 mikrokolom, 2 mikrokolom, 2 mikrokolom, 2 mikrokolom. Nah, di sini jaraknya adalah 1 meter, ini adalah 2 meter. Nah, gayanya karena dia muatannya sama, kalau yang namanya muatannya sama itu kan bertentangan, ya kan? Jadi misalkan di sini saya lukiskan Q1, ini Q3, kemudian di sini adalah Q2. Nah, gaya Q3 dengan Q2 itu seperti apa? Otomatis gayanya seperti ini. Karena dia tolak menolak. Q2 3. Sedangkan yang satunya bukan, kalau gaya bukan Q lagi ya, F ya. Nah, F. Nah, sedangkan Q1 dengan Q3 dia juga senama. Kalau senama juga gayanya ke sana. Nah, ini adalah F13. Seperti ini. Sedemikian hingga maka kita bisa menghitung resultannya ya. Atau FR. FR itu maksudnya gaya resultan. Gaya resultannya kita bisa menuliskan sebagai K dikalikan Q1 Q1 Q3. Pertama ini dengan ini dulu ya. Q3 per R13 kuadrat ditambahkan K dikalikan Q2 kali Q3 per R23 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ini sama ya, ini juga sama, kan sama-sama 2 mikrokolom ya kan. Sama dengan kita bisa menuliskan FR sama dengan K kalikan Q1 kali Q3 saja ya. Karena kan asumsinya gini, Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kan gitu. Nah, tinggal satu kita tentukan. Yang ke sebelah kanan itu positif. Ya, ini arahnya positif. Yang sebelah kiri adalah negatif. Berarti kita bisa menentukan 1/1 ya dikurangi 2 kuadrat. Sedemikian hingga K kali Q1 kali Q3 kali 1 dikurangi 1/4. Nah, jadinya adalah F resultan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 3/4. Seperti ini. Kita bisa hitung, hilangkan ini. 9 kali 3 sama dengan 27. Kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 kurangi 6. 27 kali 10 pangkat min 3 Newton. Atau bisa kita tulis 2,7 kali 10 pangkat min 2 Newton. Seperti itu. Selesai. Kemudian yang nomor 2, 3 buah muatan listrik terletak pada setiap segitiga sama sisi seperti gambar tersebut. Jika gaya antara 2 muatan adalah 2F ya. Besar gaya total yang dialami setiap muatan adalah, nah kita lihat terlebih dahulu ABC. 3 muatan identik. Karena ya, dikarenakan muatannya kan identik, pasti kan semuanya tolak menolak, iya enggak? Coba saya lukiskan salah satu aja ya. Ini segitiga sama sisi. Nah, ini C, ini A, ini B. Katakanlah di sini masing-masing muatannya ya. Nah, otomatis ini kan sudutnya 60 derajat. A dengan B itu dia akan tolak menolak, berarti kan ke sana. Kemudian A dengan C ini juga tolak menolak. Ya kan? Seperti ini. Jadi di sini tolak menolaknya adalah 2F,
ini adalah 2F juga. Nah, ini otomatis karena bertolak belakang, otomatis berapa? 60 derajat juga. Ya kan? Nah, berarti kita mencari resultan ini. Jadi kalau saya besarkan, bentuknya adalah seperti ini. 2F, ini 2F, ini 60 derajat. Otomatis bagaimana? Kita pakai rumusan kosinus, bahwa R itu sama dengan akar dari FAC ditambah FAB ditambah 2 kali FAC kali FAB kali kosinus 60 derajat. R sama dengan akar dari masing-masing kan 2F ya, 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat ditambah 2 kali 2F kali 2F kali kosinus 60. Kosinus 60 itu adalah setengah ya, seperti ini. Ini bisa kita hilangkan, maka sama dengan ini kan sama-sama, ini kan 2F kali 2F kan sama-sama 2F kuadrat juga. Jadi kita bisa menuliskan 3 kali 2F kuadrat. R sama dengan 2F akar 3. Nah, 2F akar 3. Selesai. Kemudian yang nomor 3, muatan A yang bermuatan 54 mikrocoulomb dan muatan B yang bermuatan min 24 mikrocoulomb terpisah dengan jarak 10 cm. Selain kedua muatan tersebut terdapat muatan C yang berada di suatu tempat. Nah, ini perkaranya muatan C-nya itu tidak diketahui tempatnya. Nah, oleh karena itu jika resultan gaya yang bekerja pada muatan C adalah 0, letak muatan C adalah, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama kita gambar. Terdapat muatan A dan B. Katakanlah A-nya di sini. Muatan A 54 mikrocoulomb. Kemudian B-nya katakanlah B di sini min 24 mikrocoulomb seperti ini, terpisah jarak 10 cm. Ini 10 cm. Nah, kemudian ditempatkan C ya, sekiranya karena ini negatif, ini positif. Nah, otomatis gayanya itu kan ke sana. F B C. Iya kan? F B C. Nah, kalau agar 0 otomatis berapa? Otomatis ditempatkan muatan C di sini. Ya. Katakanlah muatan C-nya itu di sini. Nah, ini C. Dengan jarak diasumsikan atau dimisalkan sebagai X cm. Ya. Nah, nanti perkara jenis muatannya apa nanti tinggal kita sesuaikan. Nah, ini adalah F B C. Ya, sedemikian hingga kita bisa menuliskan ya, FBC-nya sama dengan ini FBA kok FBC. Nah, FBC itu sama dengan FBA, ya kan? K dikalikan QB kali QC per berapa ini? Per RBC. K kali QB kali QA per RBA kuadrat. Bisa langsung aja. Terus ini ada QB, ini QB juga, hilangkan ya. Terus QC-nya berapa itu? Sebentar. Ini asumsinya bukan
Ki apa? Ini bukan Ki, benar Ki BC ini. Ki AC ya. Ki BC dengan tarik menarik ini, kemudian Ki BA, benar. Sebentar. Ini nanti muatannya mestinya adalah muatannya, sebentar. Ini yang hilang itu nanti yang A ini mestinya. Jadi semuanya itu terpaut dengan ini. Ini nanti ya. Jul salah ini pemisalannya. Ki BC dan Ki AC. FBC sama dengan FAC. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ini muatannya positif ya, otomatis BC itu kan gaya tariknya ke sana. Terus kalau FAC ini positif ya, otomatis kan tolak menolak, berarti kan ke sana gayanya. Kan seperti itu. Ya kan? Jadi ini Pak Jul revisi ya. Untuk yang pertama ini Ki BC, dilihat tinjau ini. Misalkan muatannya dia adalah positif ya. Positif itu kan pasti tarik menarik. Kalau yang namanya tarik menarik atau otomatis kan ke sini, ke kiri. Sedangkan ini positif juga. Berarti kan tolak menolak, berarti ke sana. Iya kan? Nah, sejauh jaraknya berapa? Sejauh jaraknya itu adalah ini nanti. Perhitungannya adalah ini. 10 plus X cm yang FAC-nya. Seperti itu. Jadi bisa Pak Jul langsung tulis ya. K kali Ki B kali Ki C ya. BC-nya itu adalah X kuadrat sama dengan K kali Ki C kali Ki A per R, ini saya tulis dulu RBC ya. RBC RAC kuadrat. K hilang, Ki C hilang seperti ini. Ki B-nya langsung masuk ya. Ki B 24 mikrocoulomb per RBC-nya X kuadrat sama dengan Ki A-nya 54 mikrocoulomb per RAC-nya adalah 10 plus X kuadrat. Ini mu C-nya hilang, saling menghilangkan. Berarti 10 plus X kuadrat per X kuadrat sama dengan 54 per 24. Dibagi berapa ini? Dibagi 6 ya. Dibagi 6 dapat 9, dibagi 6 dapat 4. Berarti 10 plus X per X sama dengan akar 9 per 4 sama dengan 3 per 2. 10 plus X per X sama dengan 3 per 2. Kalikan silang ya. Kalikan silang berarti 2 kali 10 ditambah X sama dengan 3X ya. 20 ditambah 2X sama dengan 3X. 20 sama dengan 3X min 2X sama dengan X. Jadi X sama dengan 20 cm. Seperti itu. Jadi X itu adalah 20 cm, itu di sebelah kiri B. Jadi bisa dikatakan 20 cm sebelah kiri B atau 30 cm sebelah kiri A.
Nah, tinggal kita lihat ini nanti bentuknya adalah seperti apa. Apakah ada pilihannya atau tidak. Seperti itu ya. 30-20 cm tidak ada, adanya adalah 30 cm sebelah kiri A dari 30 cm dari muatan A dan 20 cm dari muatan B. Nah, itu ada jawabannya ya. Kemudian yang nomor 4. Kita coba yang nomor keempat. Dua muatan yang masing-masing besarnya 9 kali 10 pangkat min 6 dan 4 bla 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 dipisahkan pada jarak 30 cm. Jika akan diletakkan muatan ketiga, posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua agar resultan gaya pada muatan tersebut itu 0 ya. Agar dua muatan itu 0. Resultan gaya pada muatan tersebut 0 adalah, nah kita tulis dulu, dikonstruksi dulu gambarnya. Nah ini muatannya sama, 1. Karena sama ya, karena sama ini jika akan diletakkan muatan ketiga, posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua agar resultan gaya, ini berarti muatan pertama ya, ini 9 kali 10 pangkat min 6, ini adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah berarti katakanlah muatannya di sini, ini adalah Q. Nah ini kita misalkan aja ini adalah X, otomatis yang sebelah sini, ini X ya, berarti otomatis kan di sini ini kan 30 cm, otomatis di sini berapa? 30 min X, ya kan? Berarti kita bisa menuliskan, katakanlah ini A B C. Nah berarti FAB sama dengan FAC ya, sama dengan FAB itu K kali QA kali QB per RAB sama dengan K kali QB kali QC per RAC, BC kuadrat. Ini kasih kuadrat ya. K hilang, QB hilang, QB hilang. Berarti masih QA nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per RAB nya 30 min X kuadrat ya. Kemudian yang satunya adalah QC nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per X kuadrat. Ini hilang. Berarti X kuadrat per 30 min X kuadrat sama dengan 9 per 4 X per 30 min X kayak gini ya. Akar 9 per 4 sama dengan 3 per 2. Kalikan silang ya. Berarti 2X sama dengan 3 kali 30 min X sama dengan 90 min 3X. Berarti otomatis 5X sama dengan 90 ya kan. Ini pindah ke sini kan jadi positif. Berarti X sama dengan 90 per 5 sama dengan berapa itu? 18 ya. 18 cm. Nah, berarti kalau dihitung dari muatan kedua ya, jika akan diletakkan muatan ketiga, posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua agar resultan gaya pada muatan tersebut adalah 0. Ini 18 cm. Ini 30 min 18. Berapa? 12 cm. Nah, berarti yang mungkin adalah 18 atau 12. Tapi di sini tersedianya adalah 12 cm. Nah, ini permasalahannya adalah penentuannya ini. Jika akan diletakkan muatan ketiga, posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua. Nah, ini nanti rancunya di bagian muatan keduanya itu mana? Apakah muatan pertamanya ini, kalau sesuai urutannya itu ini muatan pertama, ini muatan kedua.
Kalau dihitung muatan kedua, otomatis jaraknya 18 cm sesuai hasilnya ini. Tapi ternyata di sini tersedianya adalah 12 cm. Seperti itu. Biasanya kalau masalah urutan itu disesuaikan dari urutan soalnya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, itu silahkan kalian mau berpendapat apa silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Masalah teknis pengerjaannya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Gaya listrik yang dialami muatan QB seperti gambar di atas adalah 10 Newton jika muatan QB digeser 2,5 cm dari QA, digeser QB-nya digeser 2,5 cm seperti QA ya. Berarti kita bisa menuliskan bahwa kalau pertama misalkan ya, ini posisi pertama itu adalah 2,5 cm. Nah, ini QA, ini QB. Kalau posisi kedua misalkan adalah ini QA digeser jadi 2,5 cm lagi. 2,5. Nah, ini QB. Otomatis ini R-nya berapa? Ini R sama dengan 2,5. Ini R-nya berapa? R-nya sama dengan 5. Kan gitu. Nah, padahal hubungan F ya. F itu sama dengan K kali QA kali QB per R AB kuadrat. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini bahwa F itu adalah berbanding terbalik dengan RAB kuadrat. Jadi kalau kita mau mengetahui, mencari gaya listrik yang dialami QB saat ini, berarti sama saja F1 per F2 sama dengan RAB2 kuadrat per RAB1 kuadrat. Dilihat ya, ini berbanding terbalik. Jadi kalau ini duanya di bawah, ini duanya di atas ya. Nah, F1-nya itu adalah 10 Newton. F2-nya yang dicari RAB2 ini 5 kuadrat per 2,5 kuadrat sama dengan 5 per 2,5 dikuadratkan. Nah, ini dapat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 10 Newton per F2 sama dengan 4. Otomatis F2 sama dengan 10 Newton per 4 sama dengan 2,5 Newton. Seperti itu. Oke, gitu. Kemudian yang nomor ke-6. Nah, ini permasalahan gaya ya. Nomor ke-6 ada masalah gaya. Dua balok bermuatan identik yang masing-masing bermuatan Q dan bermassa 0,4 akar 3 gram digantung dengan tali ringan yang panjangnya sama. Oleh karena kedua muatan sejenis, keduanya akan tolak-menolak sehingga terpisah pada jarak 1 meter membentuk segitiga sama sisi. Besar muatan balok adalah, nah, kita diminta untuk mencari Q-nya. Kita mulai ya. Bentuknya itu adalah seperti ini. Kayak macam bandul itu. Nah, ini balok ya. Dua buah balok. Nah, seperti ini kita lukiskan gayanya terlebih dahulu. Karena muatannya sejenis, otomatis dia punya gaya tolak. Ya. Dia punya gaya tolak seperti ini. Jadi, ini A, ini B. Berarti ini FAB. Ya kan? Kemudian yang ke bawah itu adalah gaya berat W sama dengan M kali G. Seperti ini.
Kemudian yang ke atas itu adalah seperti ini ya. Nah, ini ternyata permasalahannya adalah kita tidak memiliki sudut ya. Tidak memiliki sudut. Oh, ada ternyata di sini membentuk segitiga sama sisi. Nah, berarti ini adalah 60 derajat. Ya kan? Kalau 60 derajat berarti ini juga 60 derajat. Otomatis di sini gayanya adalah T sinus 60 derajat. Ini adalah T kosinus 60 derajat. Seperti ini. Nah, gaya-gayanya seperti ini. Kenapa 60 derajat? Karena ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, sekarang kita mulai. Ini diingat FAB itu gaya tolak menolak ini dengan A dengan B ya. Berarti T sinus alfa, kita dari sini ya. T sinus alfa atau T sinus 60 derajat ini tinjau sumbu X ya. Ini yang dibuat penyelesaian adalah sumbu X. Itu sama dengan FAB. Ya. T sinus alfanya 60 derajat sama dengan FAB-nya adalah K kali QA kali QB per RAB. RAB kuadrat. RAB-nya itu nanti 1 ya, diganti 1 karena di situ sudah dideskripsikan 1. Ya. Jadi dari sini sampai sini itu adalah 1 meter. Kemudian tinjau sumbu Y, bahwa T kosinus langsung ya 60 derajat itu sama dikurangi B itu sama dengan 0. T kosinus 60 derajat itu sama dengan M kali G. T kosinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya kan. T kali kosinus 60 sebentar. Kosinus 60 itu sama saja sebentar. Pak Jul salah ini, Pak Jul salah. Bukan 60 ya. Kalau ini 60 ya, otomatis segini itu berapa? Kan 30 derajat. Ya kan? Berarti ini bukan pakai 60, tapi 30 derajat. Ini juga bukan pakai 60, pakai 30 derajat. Asumsinya ini. Ini 60 itu segitiga sama sisi. Berarti ini kalau saya tarik garis lurus kayak gini kan separohnya. Separohnya berapa? 30 derajat. 30 derajat ini juga merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Ini 30, ini juga 30. Gitu ya. Alasannya, jadi ini pakai 30 derajat. Ini pakai 30 derajat. Ini juga sinus 30 derajat. 30 derajat. Seperti itu. 30 derajat. Semuanya diganti dengan 30 derajat. Oke, gitu ya. Kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3 sama dengan masanya 0,4 akar 3 gram ya, kali berarti kan 10 pangkat min 3 kali 10. Nah, seperti ini. Ini bisa hilang, ini bisa hilang, berarti T sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tegangan talinya. Nah, sekarang tinggal masukkan ke sini. Ya, T-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 kali sinus 30 itu adalah setengah sama dengan K-nya itu tinggal dicari ya. 9 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat per 1 kuadrat. Berarti Q kuadrat sama dengan 16 kali 10 pangkat min 3 per 9. Ini kan dikali ke sini. Berarti dibagi 9 kali 10 pangkat 9 seperti ini. Sama dengan 16 per 9 kali 10 pangkat berapa ini?
ya. Min 12. Min 12. Berarti Q sama dengan akar 16/9 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4/3 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 1, berapa? 4/3 itu 1,3 ya. Kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,3 mikrocoulomb. Nah, seperti itu. Ada ya di sini. Oke, selanjutnya silakan kalian koreksi kalau misalkan ada Pak Jul ada kesalahan ya. Kemudian yang nomor ke-7. Dua muatan listrik masing-masing 9 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb berada di udara dan terpisah pada jarak 20 cm. Muatan ketiga kemudian diletakkan di antara keduanya tersebut. Jika resultan gaya pada muatan ketiga bernilai 0, letak muatan ketiga adalah, ini mudah, 9 mikrocoulomb positif, yang sini positif 4 mikrocoulomb. Nah, ditempatkan ini terpisah sejauh 20 cm, katakanlah di sini ya. Misalkan di sini adalah X, otomatis ini adalah X. Jadi di sini adalah 20 min X. Ini katakanlah muatannya adalah Q ya. Nah, langsung saja berarti ini A, B, C. Berarti FAB itu sama dengan FBC. K dikalikan Pak Jul langsung ya ini karena muatannya 9 mikrocoulomb kali Q dibagi RAB-nya adalah X kuadrat, K kali 4 kali mikrocoulomb kali Q dibagi 20 min X kuadrat. K-nya hilang, mikrocoulomb hilang, Q-nya hilang. Nah, berarti 20 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 4/9 ya. Berarti 20 min X per X kuadrat sama dengan 4/9. Seperti ini. Langsung saja 20 min X per X sama dengan akar 4/9 sama dengan 2/3. Kalikan silang ya. Berarti 3 kali 20 min X sama dengan 2X. Seperti ini. 3 kali ini 60 min 3X sama dengan 2X. 60 sama dengan 2X tambah 3X 5X ya. X sama dengan 60/5 sama dengan 12 cm. Nah, berarti otomatis tinggal kita tulis saja ini. Berarti ini adalah 12 cm. Yang ini 20 kurangi 12 adalah 8 cm. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya berapa itu? Jawabannya belum ada ya. Kok belum ada? Jawabannya ada ya ini. C. 8 cm di sebelah kiri muatan B. Nah, 12, kalau 12 cm itu di sebelah kanan muatan A. 8 cm di sebelah kiri muatan B. Oh, ini ternyata pakainya. Kalian tinggal ganti ya. Ini A, B, ini C. Berarti A, C, terus B, C. Nah, seperti itu. Teknis pengerjaannya udah benar. Oke, gitu. Selanjutnya yang nomor 8. Ini kayaknya 10 soal aja durasinya cukup lama ya. Segitiga siku-siku ABC, siku-siku DB memiliki panjang alas 45 cm dan tingginya seperti ini. Pada titik-titik sudut segitiga tersebut terdapat muatan seperti gambar di atas, besar gaya kolom pada muatan QB. Nah, ini kalau dilukiskan mengenai gayanya ya. Karena berbeda muatan, nah otomatis kan dia tarik menarik kan kayak gini. Karena apa? Karena di sini QC sama dengan positif 90 mikrocoulomb. Kemudian di sini adalah QB sama dengan negatif 6 mikrocoulomb.
Kemudian di sini adalah QA sama dengan 30 mikrocoulomb. Nah, ini kan otomatis positif, ini asumsinya positif ya, kan walaupun tidak ada tanda plusnya. Berarti ini adalah FBC, yang ini adalah FAB. Nah, sekarang kita tinggal mencari untuk nilai-nilai masing-masing mengenai FAB dan FBC-nya ya. Kita hitung FAB-nya dulu. FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 AB, berarti ini ya pakai muatannya 30 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 juga per, nah ini R nya tingginya alasnya 45 ya, 45 di sini cm. Otomatis kan kita bisa menuliskannya karena 45 ya, 45 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikelompokkan aja, 9 kali 30 kali 6 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 kurangi 6 dibagi dengan 45 kali 45 ya, 45 kali 45 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa hilang, dapatnya adalah 45 kurangi bagi 9 itu dapat 5, ini dapat 6, bagi 3 2, bagi 3 9 ya, dibagi 3 itu 15 maksud saya, dibagi 3 15, dibagi 3 lagi dapat 5, ini dapat 2, berarti 4/5 ya kan, sama dengan FAB sama dengan 4/5 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 4 sama dengan 4/5 kali 10 pangkat min berapa ini, 13/10 ya. Nah, coret-coret masih 2 sama dengan 8 Newton. Nah, ternyata 8 Newton. Kemudian kita hitung untuk FBC nya. FBC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 90 kali 10 pangkat min 6 per, nah BC nya jaraknya adalah 90 cm ya, 90 cm 1 sama dengan 0,9 dikuadratkan itu sama dengan 9 kali 90 benar ya, 90 kali 6 kali 10 pangkat 9 min 6 per 9 kali 9 itu 81 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan bisa hilang, dapat 9, ini dapat 10 ya, ini hilang ya, habis ya, berarti 6 kali 10 pangkat min 9 min 6 min 2 plus 1 sama dengan berapa? FBC itu sama dengan ini dapat 10 ya, 10 ini mestinya plus 10 plus 12 kurangi 12 berarti 6 Newton. Nah, otomatis resultannya berapa? Nah, ini kan FR karena wujudnya adalah kosinus 90 derajat. Kosinus 90 derajat itu kan sama dengan 0 ya. Jadi F resultannya kalau mau hitung ya, FAB kuadrat tambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FAB FBC kosinus 90 derajat. Nah, ini kan sama saja 0 ya kan, karena apa? Karena kosinus 90 derajat itu 0. Jadi FR-nya resultannya sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10 Newton. Ada di situ. Oke, lanjut nomor 9. Di situ dikatakan ada sebuah, jika kuat medan listrik di titik P seperti gambar di atas besarnya 0, perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah
Nah, ini mudah saja untuk nomor 9. Di situ dituliskan apa nih? Kuat medan listrik ya, berarti kan pakainya E. E itu sama dengan rumusannya adalah K kali Q per R kuadrat, ya kan? Nah, di sini di titik ini 0, berarti sama saja E1 sama dengan E2 sama dengan K kali Q1 per R 1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. K-nya bisa hilang, Q1-nya tetap saja, R1-nya sepertiga ya. Berarti Q1 per 1/3 kuadrat sama dengan Q2 per R2-nya adalah 2/3 kuadrat. Otomatis Q1 per Q2 itu sama dengan, ini tinggal kita kalikan silang ya, 1/3 itu sama dengan 1/9 per 4/9 sama dengan 1/9 dibagi 4/9 sama dengan 1/9 kali 9/4, coret-coret sama dengan 1/4. Jadi perbandingannya adalah, perbandingan muatannya Q1 dan Q2 adalah 1/4. Seperti itu. Kemudian di sini ada muatan identik. Belum tentu identik ya. Ini adalah 4 meter. Di sini Q1, di sini adalah Q2. Nah, di sini ada sebuah titik P. Di sini 1 meter ya. Kemudian pertanyaannya adalah dua muatan listrik terpisah pada jarak 2 meter mengakibatkan kuat medan listrik di titik P sama dengan 0 jika muatan Q1 2 mikrocoulomb, besar muatan Q2 adalah, nah di P ya, ini di sini ya. Nah, otomatis kalau panjang dari sini ke sini 4 meter, otomatis di sini kan 3 meter ya kan. Q1-nya adalah Q1 sama dengan 2 mikrocoulomb. Berarti pakai persamaan seperti yang tadi, bahwa E1 sama dengan E2 K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. K-nya bisa hilang karena ini apa? Sama ya. 2 mikrocoulomb per R1-nya adalah 1 kuadrat sama dengan Q2 per 3 kuadrat. Ya, berarti otomatis Q2 sama dengan 2 mikrocoulomb dikalikan 2 kuadrat, ini kan 9, ini 1. Ini kan 9 kalikan ke kanan kan, ke kiri, sorry, 9 kalikan ini ya kan, berarti sama dengan Q2 sama dengan 18 mikrocoulomb. Ada ya di sini 18 mikrocoulomb. Oke, gitu saya rasa cukup 10 soal untuk latihannya. Untuk soal kelanjutannya bisa kalian simak pada video eksklusif yang khusus untuk kelas 12. Gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.